kemudian rahbun, kemudian kalau dia masuk di fiil jadinya rahaba yarhibu tarhiban, kan begitu. Jadi luas, ya, atau lapang, atau menerima. Sejak dia bilang marhaban ya Ramadan. Ini dari kata-kata tarhib, marhaban ya Ramadan, selamat datang. Jadi kita luaskan hati kita. Inilah yang kita akan bahas. Kenapa kita harus meluaskan hati kita dengan datangnya Ramadan? Kenapa kita harus gembira? Wajib gembira. Tidak boleh kita, memang ada sebagian kalau sudah datang Ramadan, datang lagi Ramadan, puasa baik kita ini. Tidak panggil di baik kalau siang hari, apa nih semuanya. Ini sudah tanda-tanda tidak bagus sebenarnya, ya. Tapi memang kegembiraan ini terbagi dua juga. Ada juga gembiranya pedagang. Bagus ini Ramadan, baju oleh semua lagi, ya. Laku lagi semua, jual lagi ikan masak. Ini salah satu kerahmat, ya. Pedagang-pedagang sudah bersyukur. Sekarang kalau kita ke pasar, saya perlu tadi siang kalau brigade impres, biasanya semangat ada ya, mulai kurang semangat. Sudah mulai naik harganya, pepaya sudah mulai naik harganya, ini sudah mulai tanda-tanda. Saya tanya sama pedagang, kenapa susah lagi pepaya ini, sudah tidak ada yang mahal semua? Dia bilang biasa mau masuk Ramadan. Jadi karena sudah mulai masalahnya. Saya bilang ada hubungan apa? Kau tampung? Dia bilang tidak. Itu petani dia belum cabut, belum dia panen, sudah salah-salah. Jadi nanti 2-3 hari Ramadan baru dia cabut, harga di atas, hebat. Jadi itu kenapa? Ramadan. Jadi tidak usah kita syukuri saja. Ada juga memang orang-orang beriman murni dengan datangnya Ramadan, ini gembira. Inilah kata Allah, wa Muhammad qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fazalika falyafrahu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambamu, umatmu. Ini di surat Yunus ayat 58, bahwa karunia Allah dan rahmat Allah itu harus wajib mereka untuk falyafrahu. Kita gembira dengan datangnya rahmat dan karunia Allah. Harus kita bergembira. Kenapa? Kata Allah, huwa khairu mimma yajma'un. Ingatlah bahwa karunia dan rahmat Allah itu khair, lebih bagus daripada apa? Daripada mimma yajma'un. Selama 1 tahun kau kumpulkan hartamu, sekian saldomu, sekian lawanmu, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun pun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat dan karunia Allah. Maka ahli tafsir mengatakan karunia Allah adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Salah satunya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan salah satu karunia dan rahmat Allah. Kenapa? Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Subhanallah, ya. Jadi harus kita gembira. Jadi kalau sudah rasa-rasa 11 hari lagi dalam hati kita rindu, ya, berarti bagus itu deh. Tapi kalau kita rasa, jadi tanya, mau cek kita punya iman, tanya sekarang. Makin dekat Ramadan bagaimana perasaan? Kalau makin sumpu kita, hati-hati. Berarti ini tanda-tanda tidak baik. Tapi kalau makin dekat Ramadan, bahkan biasa ada yang bilang kalau sudah mau masuk maghrib, angin-anginnya itu seperti angin-angin buka puasa. Itu berarti bagus. Dan memang sudah mulai. Di bulan Syaban ini luar biasa. Jadi sudah mulai anginnya enak, perasaan kita juga sudah enak. Maka biasanya kalau hal-hal yang begini sudah mulai kita buat persiapan. Kenapa? Aku ya, kan biasa kita bilang, mau datang tamu dari jauh. Tidak mungkin kita tidak buat persiapan. Pasti kita lihat 5 hari lagi mau datang tamu mulia ya. Semua kita siapkan. Semua kita siapkan bagaimana tempat tidurnya, makanannya, supaya apa? Supaya tamu ini kita terima dengan bagus. Maka itulah yang kita buat di malam, kita ringkas, kita mukhtasar, instan ceritanya. Mudah-mudahan bisa kita bahas apa persiapan kita untuk kedatangan tamu yang mulia ini. Karena kata Nabi dalam hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ta'ifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia muliakan tamu. Maka kata ulama, tidak ada tamu yang paling mulia kecuali
kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Yang pertama, dengan kita masuk di bulan Ramadan ini akan masuk, maka sudah ada perasaan satu kita gembira bahwa ini yang mau datang adalah tamu yang mulia, tamu agung. Maka yang pertama sudah mulai kita perbanyak doa nih. Supaya apa? Tawil umurana fi syahr Ramadan. Supaya umur kita dipanjangkan sampai bulan suci Ramadan. Sudah mulai kita berdoa. Sehingga dalam beberapa perkataan ulama dulu, khalaf salaf itu kalau sudah rajab sudah mulai berdoa. Yang populer biasa di media sosial apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, kesehatan maksudnya. Berkahi kami di bulan Rajab, kesehatan panjang umur. Balikna Ramadan, sehingga kami bisa dapatkan bulan suci Ramadan. Sudah dipersiapkan. Bahkan sahabat Nabi, lebih dahsyat lagi. Sahabat Nabi itu kalau sudah selesai haji, selesai bulan haji, sudah Zulhijjah, berarti Muharram kan? Tahun baru, tahun Islam. Kalau sudah Muharram, Ibnu Rajab mengatakan sahabat Nabi semua berdoa. Setiap 5 waktu salat dia sisipkan doanya. Apa doanya yang populer para sahabat? Allahumma sallimni ila Ramadana. Ya Allah, sampaikan aku di bulan suci Ramadan. Ya, sampaikan aku di bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadana, dan sampaikan Ramadan kepada aku juga. Dia double. Ya Allah, salimni ila Ramadan, sampaikan aku di bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan juga jumpa sama saya. Ini dari Muharram. Berapa bulan? Muharram, Safar, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. 8 bulan berdoa. Jadi harus 8 bulan sudah boleh berdoa. Bayangkan sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia mengerti bagaimana utamanya ini Ramadan. Artinya kata kasarnya ulama bilang, kalau seandainya tahun ini saya mau dijemput malaikat Israel, tolong Israel, nanti habis Ramadan mau jemput saya. Kira-kira begitu kata kasar. Dan biasanya ada orang-orang khawas. Tapi yakinlah, kalau kita jaga ibadah, bisikan, memang ini kematian kan gaib. Karena kalau kematian tidak gaib, tidak berkantor orang, tidak berkebun kita, tidak di pasar kita, karena sudah tahu kan, Pak Guru mati 2020 anak bulan 3 sudah, dia masuk kantor dulu. Makanya dikasih gaib supaya kita tetap kerja. Karena kalau tidak dikasih gaib, kalau seandainya tahun ini umur kita bisa lewati Ramadan, subhanallah, luar biasa. Makanya semua sahabat kasih lewat dulu Ramadan kalau memang harus cabut sebelumnya. Karena kalau tidak lewat Ramadan, rugi sekali. Bagaimana tidak rugi? Ibadah sunnah dijadikan ibadah fardu 50 kali lipat. Bukan hanya sampai di situ, Allah yudha'ifu liman yasha, masih banyak kelipatan-kelipatan yang lain di bulan suci Ramadan. Nanti kita masuk ke buka puasa tidak gampang. Satu gelas gembala lebih baik nilainya daripada 1 kontainer di luar bulan Ramadan. Berapa dosis itu 1 kontainer? Kenapa? Karena Ramadan tidak main-main ini. Jadi kita doa sudah mulai, kita doa. Ya paling tidak kita doa, ya Allah, masih ada setiap mau salat. Bahkan di sujud terakhir kita doa, balikna Ramadan. Sisipkan hadis subhana rabbil ala wa bihamdi, atau subhanaka Allahumma hamdika Allahumma ghafirli, atau Allahumma ghafirli dzambi kullahu wa rikka wa ajilla wa syirra wa alaniya. Sisip di situ. Balikna Ramadan. Supaya kita sampai. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi sudah mulai itu persiapan pertama ya, kita banyak-banyak doa ya. Kita doa terus 5 waktu sembahyang tahajud, tengah malam kita doa sampai ke Ramadan. Kita tidak
menit terakhir rugi. Rugi. Tiba-tiba hilang satu, mana aja nama tengok. Kan rugi kita. Supaya bisa semangat, siap-siap. Kemudian yang kedua seperti yang kita lakukan. Persiapan tahap yang kedua selain kita berdoa kepada Allah adalah kita banyak-banyak belajar tentang fikih Ramadan, ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu Ramadan susah juga, ya kan begitu. Tiba-tiba istri keluar darah, ya kan? Kalau kita tidak ada ilmu agama, kita tidak harus menghafal hadis panjang-panjang atau ayat, tidak semua kita ini ulama. Kita semua ini orang awam. Tapi minimal kita mengerti, kan begitu. Tidak harus kita ke impres itu, kita harus hafal dia punya jalan. Supratman dulu ini dulu, tapi kita mengerti kalau mau ke impres ini dah, tidak, kan begitu. Nah, jadi begini juga ini agama. Tiba-tiba istri kita bilang, Pak, aku muak, ada keluar darah. Jadi kalau kita tidak tahu mana darah haid, mana darah istihara, ya kan, atau istri kita haid, tiba-tiba biasanya 10 hari selesai, tiba-tiba keluar darah pas masuk Ramadan. Tidak ada ilmu kita, bagaimana kita bisa tahu? Mau puasa atau tidak besok? Mau sembahyang atau tidak? Nah, begitu juga, tiba-tiba kita pusing sakit kepala, ya kan? Habis itu kita ke rumah sakit, ini sementara puasa. Mau disuntik, injeksi, kita tidak tahu ya, saya buka puasa itu. Atau tiba-tiba ada kita punya keluarga mau dioperasi butuh darah, kita harus donor darah. Kalau tidak ada ilmu fikih Ramadan, apalagi ini tidak ada di zaman Nabi. Ini namanya kontemporer yang terbaru. Karena tidak ada di zaman Nabi. Ada beberapa yang tidak di zaman Nabi suntik. Karena kalau kita tidak ada ilmu fikih, jadi kita tidak tahu kan? Atau tiba-tiba kita punya anak dari sekolah atau istri kita dari pasar, karena dia tidak tahu bulan Ramadan, dia lupa minum air es siang-siang. Ditanya, Pak, bagaimana ini baik? Saya sudah minum ini, saya lanjut puasa atau tidak? Itu tidak ada ilmu tentang Ramadan, kan susah. Akhirnya kita bilang gosong, berdosa, kita tidak ada ilmu. Karena kita tidak ada ilmu tentang Ramadan, makanya perlu kita belajar. Karena banyak sekali perkara-perkara Ramadan, tiba-tiba kita tidur, ya kan? Ketiduran, azan, ya, atau mimpi, ya boleh juga mimpi siang hari, keluar air, keluar, terus. Karena kita anggap sudah keluar sperma, air kita mimpi, kita makan minum. Karena tidak ada ilmu Ramadan. Padahal itu rezeki juga. Sedangkan disengaja. Kalau disengaja bukan hanya batal, berdosa. Ada kafarah, ada qadahnya. Begitu juga. Tiba-tiba bulan Ramadan, karena kita tidak ada ilmu tentang Ramadan itu, ya kan? Akhirnya kita flu-flu. Orang yang bilang di sini apa? Kita bilang sini gontok. Waktu gontok. Air lindir up. Tiba-tiba masuk di tenggorokan, masih ada di tenggorokan, batalan ulang. Karena kita tidak ada ilmu Ramadan, ya sudah subhanallah bosan minum. Ya, dan tidak batal itu. Karena yang batal ini memasukkan, bukan yang sudah di dalam yang masuk. Kalau yang di dalam sudah masuk tidak apa-apa. Jangan yang dari luar dikasih masuk, itu yang batal. Karena kita tidak ada ilmu tentang ini. Ketiduran, sudah azan, berimbang, ayo dia selesai puasa. So, tidak sambung. Ya, apalagi kita di sini bukan di zaman Nabi, bukan kayak di Madinah, di Mekah, 2 kali azan enak kan? Azan pertama bebas, nanti azan kedua baru subuh. Kita di sini 1 kali azan langsung subuh. Baru belum sambung. Bagaimana sudah ini? Karena sudah tidak ada ilmu, masa saja itu minum, makan ulang. Agak begitu. Atau pura-pura pulang. Supaya gelap terus. Karena kita tidak ada ilmu, atau batas-batas imsak, atau berbuka puasa. Kalau buka puasa mungkin dengan imsak gampang lah. Karena sudah ada diumumkan sekarang, ada jadwal secara ilmu pengetahuan sudah canggih. Tapi masih banyak yang lain-lain. Nah, perlu kita pelajari ilmu Ramadan, fikih Ramadan. Kalau tidak, bahaya. Karena tidak ada ilmu Ramadan, ada yang berpuasa. Dia puasa, di situ dia sampai subuh, terus makan sahur. Karena tidak ada ilmu Ramadan, tidur sampai subuh. Ini nalegi karena tidur, bukan karena kerja. Habis subuh dia sahur lagi, habis asar bangun. Jadi subuh asar sudah sampai subuh, sampai asar. Habis asar bisa dibuka puasa untuk
pakai maghrib. Sampai buka puasa makan kenyang-kenyang. Akhirnya dia bisa lagi. Jadi salat maghrib, apanya sudah kenyang dan tidur. Sampai isya sampai tarawih. Nanti sahur lagi atau nanti ada siaran langsung lagi di televisi main bola. Baru nonton tunggu sahur. Jadi begini modelnya puasa. 5 waktu tidak sampai. Tidak ada gunanya puasa. Karena kita menganggap Ramadan itu hanya puasa saja. Jadi karena tidak ada ilmu, padahal gara-gara Ramadan satu puasa yang wajib, 5 kewajiban kita korbankan. Bukan dapat pahalanya, berdosa kita. Kira-kira begitu. Jadi yang kita buat seperti ini salah satu kita mau belajar tentang fikih Ramadan. Kemudian Bapak sekalian yang ketiga, di bulan Syaban ini warming up lah, persiapan kita. Ini bulan Syaban. Sehingga kata Usamah bin Zaid, dia kata sama Nabi dengan sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa di bulan Syaban ini kau lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan lain? Kan biasanya kalau di bulan lain Nabi buka puasa Senin Kamis, berarti kalau 4 kali dalam hari. Kemudian Yaumul Bid tanggal 13 sampai 14 bulan, berarti 11 hari. Nabi rata-rata setiap bulan puasa 11 hari. Setiap bulan. Kenapa Nabi puasa Senin Kamis? Hari Senin hari lahirku kata Nabi, jadi saya berpuasa. Kita sekarang beda, hari kita punya lain di KFC. Undang orang makan-makan, sudah KFC diboikot sama majelis ulama. Kita bawa lagi orang undang di sana ulang tahun. Padahal kalau ente mau ulang tahun, ente punya diri seperti Nabi berpuasa. Sehingga kata ulama, bagaimana seandainya Pak Guru lahir dari Rabu, boleh tidak berpuasa dari Rabu karena dia lahir dari Rabu? Boleh kita berpuasa dari Rabu. Begitu kita punya ulang tahun, tidak usah ikut orang-orang yang di luar, ya kan? Panjang umurnya, besok mati. Jadi kalau kita mau ulang tahun kan diri kita berpuasa, kemudian ada rezeki dari Adoi Sajide, bawa di masjid buka puasa negara, itu lebih bagus. Undang fakir miskin, undang tetangga, itu yang bagus. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi Nabi kenapa berpuasa? Ya Rasul, kenapa selalu berpuasa? Kata Nabi, inilah bulan yang mana manusia banyak lupa. Kalau orang Muslim bilang, mega tahu akan lupa. Ini bulan. Tidak sadar dia sudah masuk Ramadan. Tidak ada persiapannya. Tidak ada persiapan. Padahal kata Nabi, yurfa'u amali, semua amal manusia di bulan Sya'ban ini diangkat ila Rabbil Alamin, kepada Allah Ta'ala, walaupun Allah tahu kita punya amal. Jadi artinya kalau perusahaan ada namanya rekap tahunan, ya Pak, tutup buku. Kalau bank itu tutup buku, hitung semua laba berapa, ya kan? Pengeluaran, pemasukan berapa, ujungnya laba, kita dapat omset atau tidak, atau kita pailit, kan begitu. Begini juga ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini semua amalan kita 1 tahun itu direkap. Jadi ini bulan rekapitulasi, direkap di bawah malaikat, langsung menghadap kepada Allah. Usahakan ini selama 1 tahun, walaupun Allah sudah tahu. Jadi kata Nabi, saya ingin ketika amal saya diangkat oleh malaikat di bawah menghadap kepada Allah, inni sa'imun, saya sementara berpuasa. Ini bulan Sya'ban ini. Jadi perbanyak puasa. Biasa kita tarawih kan? Sudah puasa. Sudah mau 1 bulan nanti puasa. Padahal ini bulan Sya'ban ini sekaligus kita belajar beradaptasi sebelum Ramadan nanti datang. Mampu kita nanti beradaptasi. Kenapa? Apa? Orang tidak biasa latihan. Tidak pernah puasa dalam 1 tahun. Tiba-tiba masuk Ramadan. Lihat. Pas puasa sudah tembus jam 11. Loyonya minta. Ya kan? Semua dia lari. Apa nih? Ya kan? Ini jadi kuat sebenarnya tidak boleh. Nabi bilang jangan kamu hina matahari, jangan kamu celah angin, jangan kamu celah hujan. Hazi rahmatul, karena itu semua rahmat dari Allah. Mintalah kebaikan, jangan dicela. Karena sudah ini kan. Jadi biar suatu pasar sudah boleh nasuli parancina, nasuli ini semua mahal. Akhirnya keluar dari mulut laknat terus loyo. Kalau tidak tidur terus tidak ada macam apa. Tidur terus kalau loyo, kaget badan, tubuh kita kaget karena tidak dibiasakan latihan berpuasa. Maka di bulan Sya'ban ini tempatnya sebenarnya. Kita
kita harus mulai latihan ya di bulan Syawal ini, Bapak sekalian. Kenapa? Karena kalau tidak biasa orang kalau langsung ikut pertandingan tanpa ada latihan, cari entah kemana. Sedangkan orang sudah latihan belum tentu, ya kan? Ya latihan kita tadi malam, kalah juga ujung-ujungnya dominan. Padahal soal latihan. Bagaimana kalau tidak latihan? Langsung tiba-tiba masuk pertandingan, pasti kaget kalah. Ini juga Ramadan. Kita mau menghadapi pertandingan yang luar biasa, harus buat persiapan. Ayo masih ada 12 hari. Kalau misalnya besok sedikit puasa, Kamis masih ada puasa. Ini masih ada waktu 2 kali kita puasa, mulai puasa. Apalagi kalau puasa semua. Waduh, kita rame-rame buka puasa di musim gue lebih bagus, subhanallah. Karena kalau rame-rame berpuasa itu semangat, apalagi sudah buka puasa di masjid rame-rame ya. Jadi bagi berimbang ini dia punya dana ini, kasih keluar ini kasih masjid. Jangan, masing-masing kan ada mau buka puasa di rumahnya, bawa masing-masing ke masjid. Yang saudara rumahnya pakai kas, ya kan? Nanti yang penting-penting saja. Jadi masing-masing kita mau buka dari rumah, bawa kemari buka puasa, rame-rame kita buka puasa. Akhirnya suasana Ramadan sudah mulai terasa. Nah, jadi pas datang Ramadan sudah enak dirasa perasaan mampu kita beradaptasi. Itu saja. Yang kedua, ini bulan kita mengkada, utamanya istri-istri kita, diri kita punya anak di rumah, disampaikan kepala rumah tangga dosa sampai di akhirat nanti. Jangan sampai kita punya istri anak perempuan masih ada, dia punya hutang puasa di tahun lain, di tahun lalu. Ini kesempatan, makanya dikasih guru baik-baik. Ibu, dari Pak, puasa ini tidak ada hutang kau boleh. Anak perempuan kasih tahu memang anak mobilnya kita jadi tidak ada puasa, tidak ada hutang kau boleh. Karena mereka ini kan tidak bisa sempurna puasanya. Ada tanggungan bulanan haid, ya kan? Ada perempuan nifas habis melahirkan, ada juga perempuan murdi menyusui, atau tiba-tiba kita sendiri ada parit, sakit tiba-tiba tahun lalu, atau syafar kita ada perjalanan sempat tidak puasa. Ini juga kan penyakitnya orang mudik. Ini penyakitnya juga Pak mudik. Kalau mau memang mudik memang sebelum puasa. Ini mudik 3 hari mau lebaran, mudik akhirnya apa? Banyak tidak puasa akhir-akhir rugi, sudah mau terima piala, akhirnya jadi mudik. Jadi ini kesempatan mengganti puasa. Kita punya istri dengan anak perempuan lagi, sampaikan di rumah. Kau itu hari, waktu haid berapa hari tidak puasa Ramadan. Karena itu harus diganti. Untung hanya puasa, kalau sembahyang diganti tambah setengah mati kita. Nah, jadi kasih tahu saya masih tidak puasa, masih ada 3 kesempatan ganti. Kalau tidak dosa besar. Meninggalkan puasa Ramadan, muta'ammidan dengan sengaja, kabair, itu masuk dosa besar. Seperti kita meninggalkan salat, karena puasa Ramadan kewajiban. Dimudahkan ada rukhsah bagi orang yang sakit, menyusui, kemudian yang haid, dengan catatan diganti di luar bulan Ramadan. Jangan tidak diganti, ini kesempatan. Jadi kasih tahu di istri kita, jangan kita egois, mau selamatkan diri sendiri. Di surga tidak boleh. Laki-laki satu selangkah lagi masuk surga, tapi ternyata istrinya tidak dia pimpin, tidak sembahyang, ditarik ulang bos. Bisa. Kalau perempuan tidak ada masalah. Itu enaknya, jadi orang bilang enak jadi laki-laki. Tidak, enak jadi perempuan. Lebih enak jadi mukmin, Pak. Kita tidak cari nafkah, tidak ada kewajiban cari nafkah. Kan begitu. Begitu juga nanti dari kemudian, kalau istri sudah masuk surga, tidak dipertanyakan dia tentang suaminya. Itu bagus. Tapi kita dipertanyakan tentang istri kita dengan anak perempuan kita. Kalau belum beres mereka, tak tahan kita bos. Tak tahan kita. Jadi nanti kita putus asa kalau begitu terus sampai bikin repot biar sampai kalau istri tidak sampai, itulah kita usaha. Kan begitu. Usaha kalau memang sudah tidak mau dibimbing ya, ini pengadilan agama sana selesai. Daripada karena kasih masuk neraka kita kan. Nah, jadi kita pilih pengadilan agama kalau sudah sendiri dicari lagi. Banyak dandaan. Yang baik-baik ngomongin. Nah, kemudian itu kan, kemudian baca Quran. Jangan kita lupa baca Quran, karena biasa mati dari atau mati. Mau sibuk dicari sudah pegawai salah. Mana sudah pegawai salah? Nanti orang mati atau nanti kemasukan di rumah. Ada yang masuk setan baru dipanggil pegawai salah. Tapi kalau lain-lain bagus makanannya di rumah dia tidak panggil pegawai salah. Sudah jam 2 terpas dipanggil, kenapa? Kemasukan, kenapa? Namate yang boleh, diriku, namate anak.
Wah, baca Quran, tidak pernah baca Quran. Yang lebih fatal lagi, paling banyak yang ada Quran di rumah. Ini orang sekarat rumah dibacakan Yasin, tidak ada Quran di rumah. Ya kan? Aplikasinya juga diambil, tidak ada. Yang ada aplikasi apa? Kuliner, aplikasi hidup, jual beli mobil, jual beli kambing. Tidak ada aplikasi Quran, tidak ada. Akhirnya apa? Ini masjid, diambil Qurannya masjid. Habis tidak kembali. Padahal kalau dikasih dalam puasa, ya ada mau. Ya malu kita. Kalau tidak ada Quran di rumah, tapi debunya lebih tinggi debu daripada Quran. Kenapa? Tidak pernah dibaca. Nauzubillah. Jadi sudah berakhir. Ya, sebenarnya kewajiban kita mengqara Al-Quran asyara ayatan lam yaktub minal ghafilin, katakan. Barang siapa yang membaca Quran ayat 10 ayat dalam satu hari, dia sudah selesai kewajibannya dengan Quran. Lam yaktub minal ghafilin. Allah tidak catat dia sebagai orang yang lalai. Itu kewajiban, Le. Jadi tanya sama diri kita, dalam satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kita pakai naturu tidur 8 jam. 32/3. Berarti 2/3 masuk WC, makan, minum semua 8 jam. Baru sisanya cari nafkah. Berarti 24 jam. Mana baca Quran? Pagi-pagi mata baru mulai mata satu 2 senti mata langsung pegang HP. Kalau yang langganan koran, ambil korannya, baca koran, cari berita yang terupdate di kantor. Sampai pulang kantor, nalengemo, tengah malam, salah langsung tidur. Tidak pernah pulang di kita. Alhamdulillah. Cuma kita biasa. Ya. Habis salat subuh, kalau memang kita tahu di rumah sebenarnya baca Quran di mana bagus, masjid atau di rumah, di Bandung lebih bagus. Supaya di Bandung ya ada setan dengan jinnya. Walaupun dia ada, karena ini dunia ini kan tempatnya jin manusia dengan setan. Tapi minimal setan itu ada dua yang lain dia marahnya. Tapi kalau kita tidak pernah baca Quran di rumah, sudah selesai. Dikuasai setan kita punya rumah. Jadi minimal sebelum ke kantor, sebelum ke pasar, sebelum ke mana, habis salat subuh ambil, dibaca. 10 ayat itu berapa? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Allahu birabbil falaq. Ini saya 10. Kalau malas untuk baca, cara baca Quran yang terbaik kata lagi dari awal sampai akhir. Jadi kalau orang sekarang ditanya, sudah pernah apa? Sudah. Kapan? SD. Kapan? 1 kali hantam seumur hidup. Setiap tahun kita harus hantam. Itu haknya Al-Quran. Kalau tidak nanti dipertanyakan kita dari dunia. Jadi kenapa saya sudah mulai baca Quran di bulan sekarang? Supaya nanti Ramadan wajus, ya? Wandai wajus, ya kan? Wahidus al-yawm, setiap hari satu juz. Kita lihat Pak ya, boleh nggak 1 juz 1 hari harus setengah mati? Karena tidak pernah dibiasakan. Padahal gampang. Jadi kalau di luar bulan Ramadan minimal sebelum begitu baca 1 lembar, bukan 1,5 Pak Guru. Kalau juz 30 setengah lembar itu Pak, soal 15 ayat itu. Sudah baru begitu aja enak. Jadi sampai besok lagi selesai kita punya tanggung jawab dengan Quran. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita ambil Quran di sini dapat 10. Ya. Itu hanya di sini. Belum dibaca. Kalau Nabi bilang dibaca, la aku alif lam harf, bukan ketika kita baca itu alif lam mim 1 huruf, alif 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Tiap-tiap huruf asyara hasanah, 10 kebaikan. Berarti baru kita baca alif lam mim, berarti sudah 30. Mana ada lagi ulama bilang kalau ada yang batas nombor, ada yang matnya panjang, itu nombor. Jadi bayangkan. Jadi supaya Ramadan nanti kita selesai bisa hafal. Bagaimana caranya? Semua Quran itu standarnya paling banyak 10 lembar 1 juz. 10 lembar 1 juz. Rata-rata Quran 10 lembar, ada yang 9 lembar. Jadi tipsnya bagaimana? Habis salat subuh, jangan pulang. Kalau bisa pulang baca Quran bagus. Karena ada orang kalau sudah dia masuk di rumahnya, sudah tidak ada masuk di kamar,
Tidur deh. Terus tengah lagi baca Quran. Jadi setiap waktu salat 2 lembar. Habis salat subuh 2 lembar. Salat zuhur 2 lembar sudah. Salat asar 2 lembar anak. Ya, sebelum maghrib. Nah, ini penting sebenarnya. Ini tidak sebelum maghrib. Sibuk itu pun persiapkan banyak-banyak. Tidak dulu biar doa memberi kelana suruh, apalagi mau doa buka puasa. Padahal di situ doa diijabah. Kenapa? Yang dipikir deh dalam kote ini semua beberapa. Padahal kalau sudah dimakan 2 macam selesai. Jadi jangan sibukkan diri sebelum maghrib doa. Jadi berapa? Lembar. Apalagi kalau sesudah maghrib kita bisa baca lagi 2 lembar sudah hafal. Kalau tidak, habis tarawih atau sebelum tarawih datang cepat di masjid 2 lembar, selesai 1 juz besok lagi. Apalagi kalau kita hantam lagi sebelum sahur, subhanallah. Nanti kita bahas tentang waktu-waktu luar biasa. Rugi sekali, tidak ada waktu di bulan Ramadan ini, tidak ada berkah. Hanya kita sia-sia. Kemudian yang keempat, ini penting juga. Mumpung jauh ini masuk Ramadan ini ya antara tanggal 2 dengan tanggal 2 tengah-tengah. Ini kan sekarang tanggal 2 yang terima gaji tetap sudah terima gaji berarti. Belum ada saya karena awal tahun Pak gue. Kami sudah terima gaji. Itu yang keempat ini anggaran disiapkan baik-baik. Tapi ada yang pertama anggaran apa? Anggaran langit. Budget untuk langit. Karena ada juga orang pas sudah terima gaji sudah. Ini baju lebarannya ini, baju lebarannya ini, baju lebarannya ini, baju lebarannya ini. Ini kue mantega, ini sofa kursi sudut, ini gorden baru, ini pas ditanya mana anggaran buka puasa di masjid, mana anggaran untuk sedekah, mana anggaran untuk kasih makan orang sakit, tidak ada, sia-sia Pak. Habis tenaga kita kerja hanya untuk anggaran jasmani, yang kembalinya kita kasih jadi tanah. Tidak ada gunanya. Mana kita punya anggaran untuk akhirat. Di bulan Ramadan untuk apa kita? Kalau orang nulis bilang makaresoki, banting tulang kita. Tidak ada gunanya, capek, siang kepanasan, hujan kita basah kedinginan, banting tulang cari rezeki, tapi tidak ada untuk tabungan akhirat. Sibuk saja kita pikir baju lebaran, yang kita pikir gorden, yang kita pikir ini. Padahal kata Nabi laisal bukan itu lebaran, itu harus labis jadid, pakaian yang baru, lazis ta'am, makanan yang lezat, tidak. Tapi bagaimana puasa kita sempurna, kita mendapatkan fitrah bersih dari pengampunan dosa oleh Allah, itu yang disebut dengan Idul Fitri. Akhirnya tidak ada, ini kita boleh siapkan. Di sini perlu pakai buka puasa ada jadwal. Sebenarnya malu kita kalau masih pakai jadwal, tapi daripada tidak ada. Karena kalau tidak pakai jadwal orang bilang sudah. Tidak ada yang membawa buka puasa semua salam. Asyhadu an la ilaha. Mana sudah itu? Tapi ada, tapi saya masih salut ada beberapa tempat seperti di Kampung Barat, di Desa Jambi, dari dulu sampai sekarang tidak ada jadwal. Tapi coba buka puasa di sana, melimpah, tidak pernah. Karena jiwa kita jangan kecil. Ini disebut dengan Ramadan, ini jiwa kita harus besar. Kemudian itu yang pepul itu, yang lem-lem antego itu, paku jembatan, kalau orang Bugis bilang mati kiri kalang tandu teno, itu yang pakat itu, hilangkan itu sifat itu. Ini ada orang dibuat sama pengesara bahwa ada buka puasa. Hei, kenapa 2 kali ini? Kan begitu kan? Sebenarnya dia harus bilang, Pak Guru kenapa dia 2 kali? Tidak, 10 kali saya punya jalur buka puasa. Kalau kita paham, ini baru dikasih jalur buka puasa Matarea. Hama. Padahal ini bulan Ramadan ini kita harus buru. Kalau perlu tiap hari saya harus bawa, walaupun sedikit. Karena kapan lagi tidak ada lagi yang saya bisa saingi di bulan suci Ramadan. Bisa lagi saya saingi di bulan suci Ramadan, rugi kita Pak. Rugi sekali kita. Oke lah pakai jadwal, tapi di luar itu saya tidak. Jadi ibu-ibu sebenarnya kalau sudah dapat gaji sudah mulai sebenarnya
Tiap bulan itu harus disisipkan. Jangan hanya uang sekolah, ya kan? Uang beras, uang ikan, tapi memang banyak sekali. BTN, Adira, kan? Motor, mobil, koperasi. Saya kan mana anggaran akhiratnya. Jadi usahakan disisip. Coba kita lihat, kalau sampai sekarang kan rata-rata kita disimpan di Kolore kalau tengok itu ada 5 jauh berapa ampah kue. Kalaupun Ramadan nanti naik 5.003 kan, sesuai kadang beradaptasi Ramadan naik 5.003. Kalau seandainya 10.000 berapa ada? Kalau 10.000 kita pakai anggaran untuk buka puasa di masjid, 10.000 saya 30 hari Ramadan berarti berapa? 300.000. 300.000. Urus mahal. Iya, lebih mahal kita punya uang listrik mereka di rumah, uang pulsa 300.000. Istri perempuan sebenarnya siap tadi. Oh saya hanya mampu 10.000 satu hari. 10.000 malah masih. Dahsyat itu Pak. Luar biasa itu. Oh saya bisa 15.000. 15.000 tinggal apa 50.000. Oh saya 20.000 setiap hari. Tidak ada masalah. Atau saya 20.000 setiap hari, 1 hari 1 dos aqua gelas, ya kan? 20.000 kali 30 600.000. Berapa itu? Karena katakan jelas tadi sudah sampaikan dalam hadis saya nyaman, fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang membawa makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Tidak dibagi dua, tidak. Umpamanya Pak Guru, saya makan Pak Guru. Habis itu Pak Guru punya pahala puasa 10. Gara-gara saya bawakan dibagi 5 tidak. Pak Guru tetap dapat 10. Saya yang bawa buka puasa juga dapat 10. Bayangkan kalau saya juga sementara berpuasa, berarti saya 20. Saya 20. Makanya kita harus berlomba-lomba. Tapi jangan nanti dulu nilai kalau begitu saya tiap hari bikin kue saya. Tak usah puasa. Karena kan semua dapat juga, tidak kurang. Nah, itu lain dosa. Bukan syariatnya, tapi pahalanya. Syariatnya harus berpuasa. Tidak boleh juga malah sama kita yang tidak mau puasa sana. Jadi kita usahakan. Saya ambil hitungan paling rendah 5.000. Kalau 5.000 kita pakai beli aqua gelas kan dapat 10, 500-an. Ya 500-an kan. Kita beli 500, tiap hari 5.000 mesti. Jangan. Bahkan Nabi bilang walau di ju'atin min ma'in, walau di tamrin, walaupun hanya seteguk air kau bawa untuk buka puasa, walau di tamrin, walaupun hanya 1 korma. Bayangkan. Tapi kalau 1 korma yang kita bawa, walau ngaruh kita. Kan kira-kira begitu kan? Nah, sudah waktu. Yang terakhir, saya sudah ringkas sekali. Yang terakhir, kemudian yang terakhir ini detox hati kita. Bersihkan hati kita sebelum masuk Ramadan. Semua yang tidak baik kasih keluar. Jadi dalam hadis sahih Nabi jelaskan bahwa di malam nisfu Sya'ban yutali azza wa jalla Allah mulai 15 Sya'ban. Ini sudah lewat 15 Sya'ban. Allah melihat hamba-hambanya, ya, mulai sebelum masuk Ramadan. Allah melihat hamba-hambanya. Ada 2 golongan yang Allah tidak ampuni sampai masuk Ramadan. Ada 2 golongan. Pertama, al-musyrikun, orang yang masih syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang masih bermusuhan, yang tidak tegur sapa antara tetangga, antara keluarga, yang masih baku benci, yang masih baku dendam. Ini sebelum masuk Ramadan Pak. Siapa yang duluan minta maaf itu yang termulia. Jadi tidak usah gengsi-gengsi, tidak usah. Ini semua hilangkan semua ini masuk Ramadan. Kodirara apa semua hilangkan semua itu masuk Ramadan. Jadi ingat, 2 golongan ini orang syirik yang masih syirik, orang Islam yang masih syirik. Ya, kita masih syirik-syirik, kita serikatkan Allah. Sakit anak-anak masih pergi di sungai, minta di kuburan, minta di pohon-pohon besar. Hati-hati, hilangkan semua ini. Sakit pergi dokter, rumah sakit, jangan pergi pohon, baru semua. Ya kan? Pergi dokter, atau baca Al-Fatihah ayat kursi tiup di air, itu lebih obat semua. Jangan pergi minta-minta di tempat lain atau siram-siram yang rumah, ya. Ya minta maaf ini, lagi masih banyak saudara-saudara kita di situ, ya kan? Jadi jangan hilangkan. Ini mau masuk Ramadan. Kemudian orang yang masih bermusuhan, masih tidak tegur sapa, hilangkan supaya Ramadan kita itu tidak tertahan pahalanya.
Kalau dua ini masih ada, tidak ada gunanya kita punya pahala. Ditahan sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan jemaah masjid Ar-Rahim tetap semangat, tetap sehat. Nah, di sini kalau kita azan setengah 9 nanti mengawal bukan datang, bukan jodista. Karena sudah kebiasaan. Walaupun sebenarnya dalam syariat Nabi, kalau azan isya itu tidak ada waktu tempat waktu. Kapan-kapan nanti kita bahas. Tidak ada tempat waktu lain kalau subuh, asar, maghrib. Jadi kapan tempat waktunya itu jangan melebihi jam 12. Kalau sudah jam 12 sudah lewat waktu isya. Kira-kira begitu. Demikian, mudah-mudahan Allah pahami kita, Allah sehatkan kita sampai masuk bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Bapak di sini hidupkan kita masjid. Kita sayangi masjid. Masjid ini nanti kendaraan kita dari kemudian. Ini nanti datang dari Ar-Rahim ini datang. Bukan hanya Pak Guru dengan pengesahan nanti yang di dalam sini semua. Siapa yang mampukan dia datang sendiri jemput kita. Makanya jangan kita tinggalkan di masjid. Dijaga dengan baik. Ini rumahnya Allah. Di hari kemudian Allah bilang, aina jirani, mana tetangga-tetangga saya. Mereka bilang, mana tetanggamu? Tidak mungkin Allah ada tetangga. Apa Allah bilang? Ummarul masajid, orang-orang yang hidupkan masjid, yang membangun masjid, hidupkan azan, hidupkan sembahyang, hidupkan kegiatan di masjid. Itulah tetangga-tetangga saya nanti di hari kemudian. Allah musta'an wal musta'an. Al-afwa minkum. Maaf atas segala kekurangan. Yang ada waktu habis tadi kan jalannya silaturahmi. Jangan hanya saya kemana. Ini juga bisa. Nah, perkawan kita ketemu lagi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma balikna fi syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita